Salam budaya, rahayu, rahayu, rahayu. Jadi untuk pembahasan kali ini saya akan membahas tentang kehidupan orang-orang zaman dulu dan perbedaannya sangat jauh dengan orang-orang zaman sekarang. Di tahun 1980 sampai tahun 90-an, orang-orang yang ada di Jawa, mungkin bahkan di seluruh Nusantara, ketika memasak itu rata-rata masih menggunakan kayu bakar. Dan pada waktu itu di tahun segitu itu sudah terasa enak banget ya. Apapun makanannya, apapun lauknya itu terasa nikmat dan enak. Jadi di tahun 80-an 7 itu saya masih ingat banget. Jadi orang-orang yang ada di Jawa pada waktu itu mungkin bahkan hampir sama di seluruh Nusantara itu pada waktu itu jarang sekali makan nasi beras atau makan lauk yang enak ya. Dan waktu itu semua warga yang ada di masyarakat mulai kalangan menengah sampai ke atas yang saya ceritakan ini di desa-desa itu kebanyakan menggunakan kayu bakar pada waktu itu. Terus karena ada perkembangan zaman di tahun 80-an sudah muncul kompor minyak. Jadi ada kompor, bukan kompor gas, ini kompor minyak menggunakan minyak tanah pada waktu itu. Tapi tidak semua masyarakat yang ada di Jawa dan di Indonesia itu memakai kompor minyak. Sekarang ini di tahun 2025 itu sudah kemajuan teknologi itu semakin berkembang. Yang awalnya dari kompor minyak menuju ke kompor gas. Dan sekarang ada kompor listrik seperti itu. Jadi orang-orang zaman sekarang itu sudah terikat atau tergantungan di salah satu kebutuhan kehidupan sehari-hari di masyarakat. Jadi efek dampaknya ketika ada kelangkaan gas seperti beberapa tahun yang lalu, tidak hanya viral tentang gas, gas di akhir-akhir ini ada kelangkaan gas, seperti banyak sekali video-video yang viral di media sosial. Itu orang-orang yang ada di kota, tidak semua kota yang ada di Indonesia, mungkin sebagian kecil kota-kota terbesar tersebut itu kebingungan para warga itu untuk mencari gas LPG. Bagi orang yang ada di desa, walaupun sekarang ini sebagian masyarakat yang ada di Jawa khususnya itu sebenarnya semua rumah itu punya kompor gas dan punya tabung gas LPG. Tapi ketika mendapat kelangkaan gas LPG tersebut, kalau orang Jawa seperti orang-orang yang ada di tempat saya itu tidak pernah panik. Jika ada gas ya beli, jika tidak ada gas ya menggunakan kayu bakar. Komentar di media sosial yang mengatakan bahwa ayo kita kembali ke zaman Majapahit ya. Yang dimaksud kembali ke Majapahit itu bukan berarti kita itu harus hidup secara seperti orang-orang di era kerajaan Majapahit seperti itu. Tapi yang dimaksud itu kembali ke Majapahit, yang dimaksud teman kita itu adalah kita menggunakan kayu bakar. Tapi banyak orang yang salah paham atau gagal paham menyingkapi sebuah kata-kata tersebut. Menggunakan kayu bakar itu ketika dipakai untuk masak itu akan membawa aroma tersendiri kepada makanan yang kita masak, berbeda jauh dengan menggunakan gas LPG atau kompor listrik atau kompor minyak tanah. Yang ada di kampung, di desa, yang ada di Jawa itu juga tidak sepenuhnya mereka mau kembali lagi menggunakan kayu bakar. Walaupun tinggal di pelosok sangat desa, di daerah pegunungan, karena sudah berpikiran modern seperti itu, karena ada penghasilan yang cukup, itu mereka sudah tidak menggunakan kayu bakar tersebut. Itu jangan sampai terlena dengan kemajuan barang yang ada sekarang ini serba canggih dan berteknologi tinggi. Seperti kita itu ketika mau
mendengar suara saudara atau teman yang dari jauh itu sudah bisa menggunakan telepon. Peralatan yang dipakai sehari-hari sudah menggunakan sepeda motor yang awalnya dulu menggunakan sepeda gayo, dan dulu orang-orang dulu masih jalan kaki, sekarang itu sudah ada motor, ada mobil, ada pesawat terbang. Yang penting kita bisa membeli tiketnya supaya naik pesawat tersebut, dan juga ada kapal laut. Jadi kemana-mana itu sekarang kita dimudahkan. Tapi alat-alat modern tersebut itu juga menggunakan bahan bakar. Ya, kita itu jangan sampai terlena. Jadi ada dampaknya yang kita belum menyadari atau kita belum berpikir sampai ke situ, bahwa suatu saat nanti bahan-bahan bakar tersebut itu bisa langka, bisa habis. Ketika orang itu sudah meninggal, akan digantikan oleh orang yang muda. Orang yang muda juga akan digantikan oleh yang anak-anak, seperti itu. Jadi ada perputaran. Tidak hanya manusia, tidak hanya binatang, tidak hanya hewan, tapi benda-benda yang ada, yang kita nikmati setiap hari itu juga akan ada pergantian. Contohnya seperti kendaraan-kendaraan tersebut juga akan mengalami kelangkaan bahan bakar, seperti bensin, solar, dan lain-lainnya seperti itu. Seperti jaringan internet. Jaringan internet itu juga bisa hilang suatu saat nanti. Jadi kalau semua benda-benda barang atau jaringan internet tersebut dan juga bahan-bahan bakar tersebut ketika hilang dalam sekejap, seminggu atau 1 bulan aja hilang ya, tidak ada internet, tidak ada bahan bakar, apa yang terjadi? Kita itu maunya yang instan. Tanda akhir zaman itu sudah nampak di mana-mana. Pasar yang dulunya sangat ramai banget sekarang itu sudah sepi. Karena orang-orang zaman sekarang, generasi-generasi sekarang itu sudah maunya yang instan, tidak mau ribet. Suatu saat nanti seperti bahan bakar minyak itu sudah tidak ada karena habis atau karena alasan lainnya, pokoknya tidak nyampe ke Indonesia. Apa yang akan terjadi ke bangsa Indonesia ini? Pasti akan carut-marut seperti itu. Bagian orang berpendapat mengatakan kepada saya lebih suka kehidupan zaman dulu, seperti itu. Dan sebagian besar masyarakat yang ada di Indonesia mengatakan pengen secanggih-canggihnya, semaju-majunya kehidupan orang yang ada di Indonesia. Tapi tidak berpikir efek dampaknya ketika sebuah negara itu mencapai kemajuannya yang luar biasa, seperti yang ada di beberapa negara luar negeri. Itu banyak perusahaan-perusahaan menggunakan tenaga robot. Nah, itu dampaknya ketika sebuah negara itu sudah benar-benar maju, maka untuk mengurangi biaya operasional akan menggunakan alat yang sudah canggih tersebut, namanya robot. Apakah di Indonesia mau seperti itu? Karena jumlahnya orang Indonesia itu banyak, tidak ada robot aja. Orang-orang zaman sekarang itu kebingungan untuk memilih mencari pekerjaan. Karena yang dipilih rata-rata orang yang kebingungan mencari kerjaan itu adalah kerjaan yang bersih, bukan kerjaan yang kotor. Kalau kerjaan yang mohon maaf yang kotor itu ya seperti para kuli bangunan dan juga pekerja-pekerja kasar. Tapi orang-orang zaman sekarang itu karena merasa sekolahnya berpendidikan tinggi, jadi malulah kalau sudah sekolah tinggi harus kerja menjadi kuli bangunan tersebut. Pasti akan malu, akan memilih mencari pekerjaan ke kantor-kantor atau ke pabrik-pabrik. Yang penting kerjanya baju rapi dan juga tidak kotor, seperti itu. Sebenarnya di Indonesia itu banyak sekali pekerjaan seperti di perkebunan sawit. Tapi kalau kita itu merasa pendidikannya tinggi, ya tidak akan mungkin mau seperti itu. Makanya banyak yang teriak-teriak mengatakan di Indonesia itu susah cari kerja sebenarnya. Seperti itu yang dikatakan.
Tapi sebenarnya menurut saya kerjaan itu sebenarnya banyak, karena saya itu mantan seorang perantau. Jadi saya sedikit tahu apa yang terjadi di Jawa, di luar Jawa. Sebenarnya kerjaan itu banyak di sana. Ketika saya merantau ke suatu wilayah yang ada di luar Pulau Jawa tersebut, di situ kerjaan banyak, tapi orang lokal sendiri tidak mau karena gengsi. Itu yang terjadi. Dan apalagi sekarang ini orang-orang mendambakan kemajuan teknologi, Indonesia maju seperti itu. Jadi ketika nanti benar-benar sudah maju, ya kita juga akan kebingungan lagi, pengen kembali ke masa lalu lagi, seperti itu. Itu yang akan terjadi. Cukup sekian konten saya. Jika ada salah kata, penyebutan kata yang tidak saya sengaja, yang menyinggung perasaan panjenengan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Salam budaya Nusantara.